membawakannya teh, bahkan menyuruhnya memungut barang di tempat sampah. Meski begitu, ia tetap sangat optimis dan mencintai kehidupannya. Dan alasan dia menerima untuk melakukan hal-hal ini adalah karena 2 hari kemudian dia akan dipromosikan menjadi karyawan tetap. Gadis bernama Zian lahir dari keluarga kaya. Tetapi 20 tahun yang lalu, karena kelalaian ibunya, mereka berpisah. Hari itu dia membawa putrinya berbelanja. Ketika ia turun dari mobil, ia melihat putrinya tidur nyenyak di kursi belakang. Karena ia ingin membiarkannya tidur lebih lama, jadi ia menurunkan kaca jendela belakang, lalu meninggalkannya di mobil sendirian. Tak lama kemudian seorang wanita lewat. Mengetahui bahwa jepit rambut di kepalanya bernilai 600 juta. Dia menjadi serakah. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Kemudian meraih dan membuka grendelnya. Buka pintunya. Bertekad untuk mengambil jepit rambut dari kepala gadis itu. Siapa sangka, saat dia masih belum bisa melepas jepit rambut, gadis itu tiba-tiba terbangun. Ketika dia putus asa, dia dengan tegas mengambil gadis kecil itu dan melarikan diri. Setelah mendapatkan jepit rambutnya, dan bersiap untuk membawanya kembali ke mobil, dia menemukan ibunya sedang mengemudi ke arahnya. Dia panik dan berpikir dia akan mati. Cepat berbalik. Tapi mobil itu melewati mereka, dan tidak ada niat untuk berhenti. Baru kemudian wanita itu menarik napas dalam-dalam. Namun sampai sekarang, sang ibu belum menyadari putrinya hilang. Ketika dia menoleh untuk melihat ke belakang, dia menemukan bahwa putrinya tidak ada. Dia berbalik dengan panik, menemukan seorang gadis. Tetapi pada saat inilah sebuah truk melaju kencang, menyebabkan mobil terlempar 10 meter dengan inersia. Sang ibu juga mengalami koma. Ketika dia bangun, sebulan telah berlalu. Kemudian ia mengandalkan pasukan taipannya. Beri hadiah 6 miliar untuk siapa saja yang menemukan putri mereka. Berita kehilangan disiarkan langsung terus-menerus setiap jam. Tapi tetap tidak ada jejak putrinya. 25 tahun kemudian. Yang tidak dapat dipercaya oleh sang ibu adalah putrinya bekerja di perusahaan keluarganya. Apalagi ia sering dibully selama jam kerja. Direktur memerintahkannya untuk membawa putrinya ke kelas tambahan. Setelah menjemput putri direktur, dia akhirnya punya waktu untuk berkumpul dengan teman-teman sekelasnya sebentar. Baru saja duduk, direktur menelepon lagi, minta dia pergi ke rumah sakit untuk menjemput ayah mertuanya. Demi menjadi karyawan tetap, ia hanya harus menanggungnya secara diam-diam.